Bayangkan kau lelah pulang malam, naik bus terakhir, namun jalan yang kau lewati adalah jalan menuju kegelapan gaib. Selamat datang di Radio Horor Eye, di mana kisah-kisah horor akan menjadi hiburan seram untuk malam ini. Siang telah berganti, namun udara masih terasa dingin menusuk tulang. Malam itu, angin berhembus pelan, membawa aroma aspal basah dan sisa hujan sore yang belum mengering sepenuhnya. Kota seperti tertidur, hanya beberapa lampu jalan yang menyala redup, memantulkan cahaya kusam di trotoar yang sepi. Protagonis malam ini, seorang pekerja muda bernama Arga, melangkah cepat menyusuri trotoar kosong sambil merapatkan jaketnya. Hujan yang sempat turun membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tangannya yang menggenggam ponsel sudah mulai kaku karena suhu malam yang menusuk. Arga baru saja selesai lembur di kantornya. Pekerjaan menumpuk dan deadline yang tak bisa ditunda membuatnya tak punya pilihan selain pulang larut. Sambil berjalan ke arah halte, pikirannya penuh dengan rasa lelah dan sedikit keresahan. Ini bukan pertama kalinya ia pulang malam, tapi malam ini terasa berbeda, entah kenapa terasa lebih sunyi dari biasanya. Jalanan yang biasanya masih dilewati beberapa kendaraan pribadi kini benar-benar kosong. Bahkan suara jangkrik pun nyaris tak terdengar. Yang ada hanya suara langkah kakinya dan dengusan napas yang mengembun di udara dingin. Sesampainya di halte, ia melihat jam digital yang terpasang di papan informasi, pukul 23.47. Masih ada satu bus terakhir yang dijadwalkan datang sebelum tengah malam. Ia duduk di bangku halte yang dingin, mencoba merilekskan punggungnya yang pegal. Matanya sesekali melihat ke ujung jalan, berharap lampu bus segera tampak. Tak lama kemudian, dari kejauhan terlihat dua lampu kuning bergerak pelan mendekat. Suaranya lirih, berbeda dengan bus biasanya. Bus itu tampak tua, catnya mulai mengelupas, dan bunyi mesinnya seperti terengah-engah. Meski begitu, Arga tetap berdiri dan bersiap naik. Ini satu-satunya transportasi yang tersisa, dan ia tidak ingin membayar ojek online dengan tarif malam yang selangit. Pintu bus terbuka dengan suara mendecit pelan. Arga naik dan mengucapkan salam singkat ke arah sopir, namun tidak mendapat balasan. Sopir itu hanya menatap ke depan, mengenakan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Tanpa pikir panjang, Arga berjalan ke bagian tengah bus dan memilih duduk di dekat jendela. Ia menyandarkan kepalanya sambil menatap keluar, memperhatikan cahaya lampu jalan yang satu persatu dilewati bus. Bus mulai melaju perlahan, dan suasana di dalamnya langsung terasa ganjil. Hanya ada 3 penumpang lain selain Arga. Seorang wanita tua duduk paling depan, menatap lurus tanpa berkedip. Di belakangnya, seorang pria mengenakan jas duduk dengan kepala tertunduk. Penumpang ketiga, seorang remaja perempuan, duduk paling belakang sambil memeluk ransel. Tak ada satupun dari mereka yang berbicara. Bahkan suara napas pun terasa terlalu berat untuk terdengar. Lampu di dalam bus redup, berwarna kuning kehijauan, memberikan nuansa yang tak nyaman, seperti cahaya dari lampu yang sudah terlalu lama digunakan. Arga mencoba mengalihkan pikirannya, memutar lagu dari ponselnya menggunakan earphone. Namun sinyal mendadak hilang. Tak ada koneksi internet, padahal barusan masih ada. Layar ponselnya tiba-tiba berkedip sebentar sebelum kembali normal. Ia mengangkat kepala, menoleh ke arah penumpang lain, tapi semuanya tetap diam seperti patung. Tak bergerak, tak menoleh. Hanya duduk dalam diam, seolah mereka bukan benar-benar manusia. Arga mulai merasa gelisah. Ia memejamkan mata sebentar, mencoba menenangkan diri. Tapi di balik kelopak matanya, ia seperti bisa merasakan tatapan. Seolah seseorang, atau sesuatu, sedang mengamatinya dari kejauhan. Bus terus melaju, meninggalkan jalanan kota dan masuk rute yang mulai terasa asing. Pepohonan tinggi mulai muncul di sisi kiri dan kanan jalan. Lampu jalan semakin jarang. Arga membuka mata dan menatap keluar. Ini bukan jalur pulang yang biasa ia lalui. Jalanan ini asing. Dan sepi. Sangat sepi. Ia menoleh ke arah sopir, ingin bertanya, tapi mulutnya urung terbuka. Di kaca spion tengah, ia melihat mata sopir menatapnya melalui pantulan. Tatapan kosong, gelap, dan tak wajar. Tatapan yang membuat tubuhnya merinding tanpa alasan. Malam itu belum selesai, dan perjalanan baru saja dimulai. Langkah Arga terasa berat saat melangkah lebih dalam ke dalam bus. Lantainya licin, seperti baru dipel dengan air yang belum benar-benar kering. Aroma lembab bercampur karat memenuhi udara, menyelinap ke hidung dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Lampu kabin menyala lemah,
berwarna kuning kehijauan seperti lampu neon tua yang sebentar lagi akan padam. Cahaya itu tidak menerangi seluruh ruangan dengan merata. Justru menimbulkan bayangan panjang dan gelap yang menyelimuti sudut-sudut kursi penumpang. Ia mengambil tempat duduk di sisi jendela, sekitar baris keempat dari depan. Begitu ia duduk, bus kembali sunyi, hanya suara samar mesin tua yang meraung lemah di bagian depan. Arga menoleh ke kiri dan kanan. Penumpang lain tidak bergerak sedikit pun. Wanita tua yang tadi dilihatnya dari luar kini tampak lebih mengerikan dalam jarak dekat. Kulitnya pucat dan keriput, dan matanya terbuka lebar, menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Tubuhnya tidak bergeming, bahkan tidak bergetar meskipun bus sedikit terguncang. Rasanya seperti melihat patung lilin yang diletakkan di kursi. Di kursi seberang, pria berjas masih menunduk, kedua tangannya bertumpu di paha, tapi kepala itu terlalu diam. Terlalu kaku. Arga hampir tak yakin pria itu bernapas. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat leher si pria. Tidak ada gerakan naik turun seperti napas normal. Tidak ada suara helaan napas. Tak ada batuk, tak ada gerakan kepala sedikit pun. Udara malam yang semula dingin mulai berubah menjadi beku. Bukan hanya di kulit, tetapi menusuk hingga ke dalam dada. Rasanya seperti berada di ruang kosong yang terisap dari kehidupan. Arga mencoba menenangkan diri. Ia menatap keluar jendela, berharap bisa mengalihkan pikirannya. Tapi yang dilihatnya hanya gelap. Sama sekali tidak ada kendaraan lain. Tidak ada pejalan kaki. Bahkan tak ada cahaya dari gedung atau rumah di sisi jalan. Jalanan seolah-olah memasuki ruang antah berantah yang tidak tercatat di peta manapun. Sesekali, bayangan pohon atau bangunan tua melintas, tapi terlalu cepat dan terlalu kabur untuk dikenali. Beberapa kali ia melihat sesuatu seperti sosok berdiri di pinggir jalan, tapi selalu lenyap begitu ia menajamkan pandangan. Tiba-tiba lampu di dalam bus berkedip 2 kali. Cahaya meredup, lalu menyala kembali, seakan-akan memperingatkan akan sesuatu. Suara speaker tua di atas kepala mengeluarkan desis pelan, seperti radio yang belum menemukan frekuensi. Tak ada pengumuman, tak ada suara dari sopir. Hanya dengung pelan yang mengganggu. Arga menyentuh layar ponselnya, mencoba menyalakan musik atau setidaknya memeriksa waktu. Tapi layarnya tak merespons. Ia menekan tombol power, tapi tak ada reaksi. Seolah baterainya mati, padahal tadi masih tersisa 50%. Ia menggenggam ponsel itu erat, menyadari bahwa apapun yang terjadi malam ini, ia benar-benar sendirian. Arga kembali menoleh ke arah para penumpang. Kini rasanya lebih aneh. Seperti jumlah mereka bertambah 1. Ia yakin hanya ada 3 penumpang saat ia naik. Tapi sekarang, ada seseorang duduk di pojok kanan belakang. Sosok itu mengenakan hoodie hitam, kepalanya tertunduk, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Arga mengerjapkan mata. Ia yakin sosok itu belum ada sebelumnya. Atau mungkin ia luput melihatnya? Tapi bagaimana mungkin? Perasaannya mulai tidak enak. Setiap helaan napas kini terasa berat. Lehernya seperti dicekik oleh rasa takut yang belum berbentuk. Suasana dalam bus terlalu sunyi, terlalu lambat, dan terlalu mencekam. Seperti waktu berhenti, dan semua yang hidup telah keluar dari kendaraan ini, kecuali dia. Saat Arga mencoba kembali fokus ke jalanan di luar jendela, bayangannya sendiri terlihat samar di kaca. Tapi ada kejanggalan. Bayangan di kaca itu tidak meniru gerakannya. Saat ia memiringkan kepala, bayangan tetap diam. Saat ia menatap lurus, bayangan itu tampak memalingkan wajah, seolah melihat ke arah lain. Arga menahan napas. Tubuhnya perlahan gemetar, dan ia mulai menyadari bahwa sesuatu yang sangat tidak wajar sedang terjadi. Bus ini bukan sekadar tua atau seram. Bus ini salah. Bus ini bukan tempat untuk manusia. Dan ia sudah terlanjur naik, roda bus terus berputar perlahan, menggilas aspal yang kini berubah tekstur, tidak lagi halus dan teratur seperti jalanan kota. Guncangan kecil mulai terasa, seakan ban menginjak kerikil atau akar-akar yang menjalar di bawah permukaan. Arga memandangi jendela dengan kening mengernyit. Harusnya mereka sudah melewati halte utama di persimpangan taman kota. Tapi halte itu tidak pernah muncul. Jalan yang mereka lewati justru berbelok ke arah yang asing, seperti memutar ke bagian kota yang bahkan belum pernah ia dengar. Ia menengok ke sisi kanan bus, mencari tanda-tanda familiar, minimarket, lampu rambu lalu lintas, atau apapun yang bisa dikenali. Tapi yang ia temukan hanyalah barisan semak belukar,
pohon-pohon tinggi tanpa daun, dan jalanan gelap tak berujung. Tak ada lampu jalan. Tak ada kendaraan dari arah berlawanan. Bahkan udara di luar tampak berbeda, lebih pekat, lebih kental, seperti kabut tipis yang menyelimuti segalanya. Beberapa kali Arga merasa seperti melihat bayangan berkelebat di antara pepohonan. Tapi ketika ia menajamkan mata, yang terlihat hanya ranting mati dan batang pohon hitam menganga. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Bukan karena dingin, tapi karena firasat yang begitu kuat menyusup dari balik tulang. Firasat bahwa ia sedang menuju tempat yang seharusnya tidak ia datangi. Ia berdiri perlahan dari tempat duduk, berpegangan pada tiang besi yang dingin dan sedikit berkarat. Arga berjalan ke depan, mendekati sopir. Tapi begitu sampai di balik kursi sopir, langkahnya terhenti. Sopir itu tetap diam, duduk kaku seperti patung, tangan disetir, mata menatap lurus ke depan. Namun yang membuatnya gemetar adalah fakta bahwa tidak ada pantulan wajah sopir di kaca depan. Meskipun lampu dashboard menyala samar, tidak ada bayangan siapapun di kaca. Seperti kursi itu kosong, meski jelas ada tubuh duduk di sana. Ia memanggil pelan, "Pak, ini jalur kemana, ya?" Tidak ada jawaban. Hanya suara mesin tua yang menggeram pelan, seperti binatang lapar yang menahan diri untuk tidak menerkam. Arga mundur perlahan, kembali ke tempat duduknya. Ia mencoba untuk tidak panik, mencoba berpikir logis. Mungkin ini rute malam yang memang berbeda. Mungkin bus ini mengambil jalur belakang karena perbaikan jalan. Tapi bagian dalam dirinya sudah tahu. Ini bukan rute biasa, dan ini bukan penjelasan sederhana. Jalan di luar jendela makin sempit. Semak belukar kini hampir menyentuh kaca. Kadang terdengar suara gesekan seperti ranting yang menyeret sisi bus. Dan yang lebih mengganggu, lampu dalam kabin mulai meredup perlahan. Tidak sekaligus padam, tapi seperti kehabisan tenaga, seperti dibiarkan mati perlahan agar penumpang terbiasa dengan kegelapan. Arga melihat sekeliling. Penumpang lain masih dalam posisi yang sama. Tapi kini tampak lebih kelam, lebih tidak nyata. Wajah mereka seolah mulai kehilangan bentuk. Kabur. Seperti lukisan yang terkena air. Ia menoleh ke belakang, ke pojok tempat sosok berhoodie duduk. Tapi kursi itu kini kosong. Tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduknya langsung berdiri. Ia yakin, ia benar-benar yakin bahwa seseorang tadi duduk di sana. Bukan bayangan, bukan imajinasi. Kini hanya ada bangku kosong, dan cahaya yang semakin pudar. Bus mulai melambat, berhenti di sebuah tempat yang tidak seperti halte. Tidak ada tanda. Tidak ada bangunan. Hanya pohon besar dengan batang retak di pinggir jalan. Pintu terbuka perlahan, menimbulkan suara mendecit yang panjang dan serak. Tapi tak ada yang naik. Tak ada yang turun. Jalanan di luar gelap gulita. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, tidak ada apapun kecuali diam. Diam yang begitu tebal hingga menyesakkan dada. Lalu pintu menutup kembali dengan bunyi cekatak, dan bus melaju lagi, menembus jalanan gelap entah kemana. Arga kini tahu pasti. Ini bukan bus biasa. Ini bukan perjalanan biasa. Ia telah melewati batas yang seharusnya tidak dilalui, dan tidak ada jaminan bahwa ia akan bisa kembali. Bus terus melaju, namun suara mesin yang tadinya menjadi latar belakang kini semakin hilang, tenggelam dalam keheningan yang pekat dan menyesakkan. Arga duduk diam, tubuhnya kaku menempel pada kursi, matanya menyapu seluruh kabin bus yang kini perlahan terasa seperti dunia lain. Satu persatu penumpang yang tadi bersamanya, wanita tua di depan, pria berjas, dan gadis remaja, menghilang tanpa suara, tanpa jejak. Tidak ada suara langkah, tidak ada gerakan pintu, bahkan tidak ada detak yang menandakan keberadaan mereka pernah nyata. Seolah mereka larut ke dalam kabut tipis yang melayang di dalam bus. Kini hanya ada dia. Sendirian. Dikelilingi kursi-kursi kosong yang memantulkan cahaya samar dari lampu kabin yang mulai berkedip. Arga menelan ludah. Ia mencoba menenangkan pikirannya, memejamkan mata sebentar, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk akibat kelelahan. Tapi bahkan saat matanya tertutup, ia bisa merasakan kehadiran yang aneh, tak terlihat, namun nyata. Udara di sekelilingnya semakin dingin. Tidak seperti dingin biasa, tapi dingin yang hidup, yang menyusup masuk dan berdesir melewati tengkuk seperti helaan napas dari sesuatu yang tak tampak. Kemudian, ia mendengarnya. Sebuah bisikan. Lembut, tapi jelas.
tepat di belakang telinganya. "Jangan turun." Arga langsung membuka matanya dan menoleh ke belakang. Kursi di belakangnya kosong. Tidak ada siapapun. Namun perasaan dingin itu belum pergi. Ia merasa seolah ada sesuatu, atau seseorang, yang duduk di bangku itu, menatap tengkuknya dari jarak yang sangat dekat. Ia mengusap lehernya, dan merinding saat menyadari kulitnya terasa lembab, seperti terkena embusan napas. Bisikan lain menyusul, kali ini lebih pelan, hampir seperti gumaman, dari arah kursi di seberang. "Terjebak?" Ia menahan napas, tubuhnya gemetar. Bisikan-bisikan itu mulai terdengar dari berbagai arah, dari kursi kosong, dari lantai bus, dari balik jendela yang kini memantulkan bayangan kabur. Bukan hanya satu suara. Banyak. Seperti para penumpang yang pernah ada di sini dan tak pernah turun. Suara-suara mereka mengisi ruang kosong dengan bisikan lirih, menyampaikan pesan yang tidak jelas namun syarat dengan rasa putus asa. Suara tangis pelan terdengar, lalu tawa pendek yang melengking, diikuti oleh suara napas tercekat. Suara-suara itu datang bersamaan, bertumpuk, membuat kepala Arga berdenyut nyeri. Ia memejamkan mata kembali, mencoba menutup telinga dengan tangannya. Tapi suara-suara itu tak berasal dari luar. Mereka seperti ada di dalam kepalanya, menembus pikirannya, berbisik langsung ke jiwanya. Ia mulai kehilangan rasa akan waktu. Tidak tahu sudah berapa lama ia di dalam bus ini. Tidak tahu kemana arah bus membawa dirinya. Dunia luar tidak lagi terlihat. Jendela bus seperti tertutup kabut kelabu, menghapus semua tanda kehidupan di luar sana. Tiba-tiba, Arga merasa kursinya bergerak sedikit. Seperti seseorang duduk di sampingnya. Ia tidak berani membuka mata, tidak berani menoleh. Tapi ia merasakannya. Berat di kursi sebelah. Dan aroma lembab yang lebih menyengat dari sebelumnya. Aroma tanah basah, bercampur besi berkarat dan sesuatu yang busuk. Seperti daging lama yang membusuk diam-diam di balik bangkai kendaraan tua ini. Suara napas terdengar di samping telinganya. Lambat, panjang, dan dingin. Seseorang, atau sesuatu, berada sangat dekat. Lalu terdengar bisikan terakhir, jelas, namun parau seperti dari tenggorokan yang telah lama tak digunakan. "Kau penumpang terakhir." Arga membuka mata. Kosong. Tidak ada siapapun di sampingnya. Tapi bekas duduk di kursi itu tenggelam ke dalam, seperti baru saja ditinggalkan seseorang yang berat tubuhnya tak masuk akal. Ia berdiri perlahan, seluruh tubuh gemetar. Saat ia menoleh ke belakang, seluruh kursi kini seperti memandangnya. Bukan secara harfiah, tapi ada kesadaran aneh yang mengisi tiap ruang kosong. Bus ini hidup. Dan ia bukan satu-satunya yang masih terjaga. Dalam sekejap, suara mesin yang semula meraung pelan berhenti total, menciptakan keheningan mendadak yang menusuk. Bus mendadak berhenti, seperti direm paksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Tidak ada bunyi decit ban, tidak ada guncangan, hanya keheningan yang menghantam keras. Lampu-lampu kabin padam seketika, meninggalkan Arga dalam kegelapan yang pekat dan mencekam. Ia terperangkap dalam ruang sempit yang kini terasa seperti perut makhluk raksasa yang menelannya bulat-bulat. Tidak ada cahaya dari luar. Tidak ada bulan, tidak ada bintang, tidak ada apapun yang bisa menjadi pegangan mata. Jantung Arga berdetak kencang, hampir meledak. Nafasnya memburu, dan matanya terbuka lebar mencoba mencari bentuk, arah, atau celah untuk keluar. Tapi yang ada hanya gelap. Ia berdiri perlahan, berusaha menjaga keseimbangan di tengah rasa takut yang makin membesar. Ketika ia bergerak menuju bagian depan, berharap bisa meminta sopir membuka pintu, ia mendapati bahwa kursi sopir kini kosong. Sepi. Tidak ada siapapun di sana. Setir bus bergoyang perlahan, seperti disentuh oleh tangan tak kasat mata. Arga mundur dengan langkah gemetar, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Ia ingin berteriak, ingin memanggil, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia berbalik cepat ke arah pintu tengah. Pintu itu tertutup rapat. Tidak ada tombol, tidak ada tuas darurat yang bisa ia gunakan. Ia menghampiri dengan panik, menekan pintu, mendorongnya, bahkan memukul keras-keras. Tapi pintu itu tidak bergerak sedikit pun, seolah menjadi bagian dari dinding yang kokoh. Arga mulai meneriakkan satu kata yang berulang-ulang, dalam hati dan suara yang tercekat. Keluar, 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 namun bus ini tidak mengizinkan. Suasana di dalam bus mulai berubah.
Dari kegelapan itu, muncul suara-suara samar. Bukan lagi bisikan, melainkan erangan, jeritan pendek, dan langkah kaki yang terdengar dari langit-langit dan lantai. Seperti seseorang, atau sesuatu, berjalan pelan di atas dan di bawahnya. Langit-langit bus yang gelap tampak seperti melengkung perlahan, seolah menyesuaikan bentuk untuk sesuatu yang merayap. Udara di dalam kabin terasa semakin padat. Arga merasa seolah napasnya dicuri perlahan oleh sesuatu yang tidak memiliki wujud, tapi terus mendekat. Ia membalikkan tubuh, mencoba kembali ke kursinya, tapi kini lorong bus tampak lebih panjang dari sebelumnya. Seperti tak berujung. Seperti ia tidak pernah duduk di kursi manapun sebelumnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa membawa dia lebih jauh dari titik awal, bukan mendekat. Ia mulai kehilangan orientasi. Apakah ia naik dari pintu depan atau tengah? Di mana posisi kursinya tadi? Tidak ada yang pasti. Semua berubah. Bus ini telah menelan realitas. Tiba-tiba, sesuatu berbisik tepat di telinganya. Suara serak dan dingin, seperti berasal dari dalam tanah. Tak ada jalan keluar. Arga membeku. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Punggungnya terasa dingin, seolah disentuh tangan-tangan tak kasat mata. Jari-jarinya mengepal, bergetar. Ia menunduk dan melihat jejak tangan samar di kaca jendela. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari sisi tempat ia berdiri. Tangan-tangan itu mencakar, menempel, dan seolah mencoba masuk lebih dalam, meraih dirinya. Ia menutup matanya sejenak, berharap semua ini lenyap, tapi suara napas berat masih terdengar dari segala arah. Pintu bus masih tertutup. Ia mencoba menggedor lebih keras, menendang, menjerit. Tapi tidak ada jawaban. Tidak ada bantuan. Tidak ada akhir. Yang ada hanya rasa, terjebak. Dan kini, Arga mulai sadar, ini bukan sekadar bus malam. Ini adalah tempat di mana orang-orang yang hilang tidak benar-benar hilang. Mereka hanya tidak pernah berhasil turun. Dalam sekejap, lampu kabin menyala kembali. Bukan dengan berkedip perlahan, tapi langsung, terang, putih, dingin. Arga menyipitkan mata, terkejut oleh perubahan drastis itu. Segalanya terlihat lebih jelas, namun justru membuat semuanya terasa semakin tak nyata. Kursi-kursi yang tadi dihuni oleh sosok-sosok asing dan bayangan-bayangan samar kini benar-benar kosong. Tak ada siapapun. Tidak ada jejak kehadiran manusia lain. Bahkan tidak ada suara napas selain miliknya sendiri yang terengah-engah karena kepanikan. Bus mendadak berhenti. Suara rem terdengar normal, seperti bus umum yang menepi di halte biasa. Getaran halus terasa di bawah kakinya. Arga hampir tidak percaya. Ia melangkah maju dengan gugup, mendekati pintu depan, dan terbuka. Kali ini pintu terbuka sendiri dengan pelan, seperti undangan untuk keluar. Tidak ada suara berderit, tidak ada desis angin dingin, hanya bunyi mekanis yang sangat biasa. Terlalu biasa. Terlalu normal dibanding semua yang baru saja ia alami. Arga berdiri di pintu, memandangi keluar. Halte itu. Ia mengenalnya. Ini halte tempat ia naik tadi. Jalanan yang sama, lampu jalan yang sama, bahkan bangunan di seberangnya pun terlihat persis seperti saat ia meninggalkan kantor. Tapi sesuatu terasa ganjil. Jalanan itu kosong. Tidak ada mobil. Tidak ada orang. Tidak ada suara. Lampu-lampu toko menyala, tapi tak ada satupun aktivitas di dalamnya. Seolah dunia luar hanya dekorasi yang dipasang rapi untuk menipu dirinya. Dengan langkah goyah, Arga melangkah keluar dari bus. Udaranya terasa hangat dibanding udara dingin membeku di dalam bus. Tapi itu tidak menenangkan. Itu justru membuat semuanya lebih aneh, seperti tubuhnya baru saja melewati dua dunia yang berbeda dalam waktu yang terlalu singkat. Saat kakinya menyentuh trotoar halte, ia tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke belakang. Bus itu masih di sana. Diam. Tidak ada sopir di balik kemudi. Tidak ada bayangan apapun di balik kaca. Lalu, tanpa peringatan, pintu bus menutup dengan sendirinya. Pelan, hening, tapi penuh ketegasan. Arga mundur satu langkah. Bus itu menggeram pelan, mesinnya menyala kembali. Ia mulai bergerak. Perlahan. Menjauh dari halte. Tanpa arah yang jelas. Arga mengikuti dengan pandangan matanya,
Sampai bus itu berbelok ke tikungan dan menghilang di balik kabut malam. Tidak ada suara mesin yang tertinggal. Tidak ada jejak ban di jalan. Seolah kendaraan itu tidak pernah benar-benar ada. Seolah semuanya adalah mimpi buruk yang entah bagaimana, nyaris terasa terlalu nyata. Namun Arga tahu, ini bukan mimpi. Napasnya masih berat. Jantungnya masih berdetak tidak karuan. Keringat dingin masih menetes di pelipis. Dan di dalam dadanya, tertanam rasa ganjil, campuran lega karena telah turun, dan takut karena menyadari sesuatu yang lebih besar. Ia duduk di bangku halte, mencoba menenangkan diri. Tapi matanya terpaku pada kaca jendela halte. Ada sesuatu tertulis di sana, samar. Bekas uap, atau mungkin goresan jari. Kau berhasil, untuk sekarang. Arga menatapnya lama, dan tulisan itu perlahan memudar, digantikan oleh pantulan wajahnya sendiri yang tampak jauh lebih pucat dari biasanya. Ia menunduk, memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menghangatkan diri, sementara malam kembali sunyi. Tidak ada kendaraan lewat. Tidak ada suara. Dunia terasa beku. Dan di kejauhan, dari arah kabut, terdengar suara mesin bus. Bukan bus yang sama. Tapi nadanya, tidak asing. Arga menoleh cepat, tapi jalanan kosong. Ia menutup matanya, menahan napas. Ia tahu ini belum berakhir. Bus itu mungkin telah pergi. Tapi jalur itu, tempat itu, ia sadar, masih menunggunya. Menunggu penumpang berikutnya. Saya Joe, dan ini adalah Radio Horor Eye, tempat di mana suara-suara gelap tidak pernah benar-benar hilang. Matikan lampumu, tapi jangan pernah mematikan kewaspadaanmu. Sampai jumpa di malam yang lain, jika kau masih di sini. Jika Anda pencinta horor sejati, subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru.